Kemudian ada merica, ya ini umum kita temukan di dapur ya, sering digunakan untuk tambahan dalam berbagai masakan. Dia mempunyai sifat dan rasa pedas, panas, afinitasnya dia masuk ke large intestine dan stomach atau usus besar dan juga lambung. Kalau melihat dari sifat pedas dan panas ini, kita sering dapati dia digunakan untuk menambah efek dari makanan yang sifatnya panas juga. Contohnya, kita sering mendapati masakan daging kambing ya, entah itu berupa sate ataupun dibuat tongseng, dia biasanya ditambahkan dengan merica ini, sehingga efek daripada panasnya, sifat panas dari daging kambing dia akan semakin kuat. Sedikit tentang daging, sebenarnya kita bisa melihat sifat daging dengan melihat aktivitas dari hewan tersebut. Misalnya daging dengan sapi. Tentu saja ini berbeda di mana kambing dia cenderung banyak gerak, sedangkan sapi dia cenderungnya lamban ya. Jadi jarang berlari-lari kalau sapi, tapi kalau kambing dia suka berlari. Bahkan ada juga kambing yang mungkin cenderungnya suka naik ke gunung ya, suka mendaki gunung. Sehingga yang banyak gerak ini dia lebih memiliki sifat panas ya. Kemudian karena sifat panas ini cenderung arah ke tonik, biasanya herba-herba yang ataupun makanan yang sifatnya ke arah tonik itu tidak dimasak dalam waktu yang lama. Makanya tadi seperti daging kambing, dia cukup dengan cara dibakar gitu ya. Itu akan lebih memberikan efek panas dibandingkan dengan daging yang dimasak lama. Ya. Kita kembali ke merica. Nah, merica ini dia aksinya ya, aksi kerjanya adalah menghangatkan ciao tengah ya, bagian tengah untuk mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit. Sakit di sini adalah ditimbulkan karena adanya kebalikan daripada sifat dan rasa merica, yaitu sakit karena kondisi dingin. Sehingga indikasinya sering digunakan pada kasus perut dingin, ya, sakit perut, berarti sakit perut karena dingin, muntah dan diare karena dingin. Nanti juga dapat mengarahkan qi ke bawah ya, mendorong dan juga menyelesaikan dahak. Berarti dahak di sini adalah yang sifatnya dingin juga. Nah, jadi kebalikan daripada pedas panas di sini adalah semua penyakit yang berkaitan dengan kondisi lembab dan juga dingin. Sehingga nanti ketika ada sakit perut, kondisi dingin tetapi kering, yaitu dingin kering, maka jangan sekali-kali menggunakan merica. Dia tidak bisa. Tetapi kalau ada kondisi sakit perut tetapi ketika kita lihat di lidah ternyata masalahnya lembab dan dingin, nah kita bisa masukkan sedikit merica ya. Nah di sini dosisnya ya 0,5 sampai 1 gram, jadi sedikit sebenarnya. Dalam berbagai kasus ketika dosis berlebih ini bisa menimbulkan ya, sebenarnya kalau saya bilang promotor ya, dia menyebabkan munculnya penyakit kanker sebenarnya. Kanker sifat panas, ketika ditambahkan dengan sesuatu yang panas maka dia seakan-akan dipromosikan untuk semakin berkembang. Jadi harus hati-hati. Jadi bagi orang-orang yang punya potensi atau genetik kanker, terutama kanker yang ganas, maka hindari makanan yang dibakar kemudian ditambahkan dengan merica, apalagi dengan jumlah yang banyak. Maka nanti akan menimbulkan potensi-potensi yang ada tersebut muncul ya, menjadi masalah yang aktual. Nah, di sini ada kontraindikasi ya pada penyakit defisiensi yin. Ini yang saya sebut tadi. Defisiensi yin itu artinya kan kering. Sehingga ketika ada kondisi dingin tetapi kering atau defisiensi yin, maka otomatis merica tidak boleh masuk karena dia sifatnya panas, sifatnya mengeringkan. Efeknya nanti akan menyebabkan semakin kering. Atau kebalikannya, yaitu ekses terlalu panas. Panas ketemu panas nanti jadi api. Efek daripada api nanti akan menyebabkan defisiensi yin juga. Jadi kering juga. Atau pada kasus yang lain panas pada saluran cerna karena memang dia ada di saluran cerna, yaitu di
stomach dan large intestine. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Silakan nanti cek di mapping lidah di mana itu large intestine dan di mana itu stomach atau lambung. Oke. Kita lanjut ke